Tapi kalau misalkan secara gamblang, secara mudah, ya yang paling dominan menurut saya pribadi adalah foundernya, creatornya. Yang kedua adalah utilitasnya, penggunaannya ini buat apa aja sih, sama komunitas. Tiga hal ini yang menurut saya pribadi yang saya selalu pertimbangkan sebelum saya masuk ke suatu project NFT maupun project crypto. Jadi ya benar-benar teman-teman harus lebih teliti, lebih cerdas memilah ya. Karena jangan sampai dana teman-teman yang berharap ini akan nambah, malah berkurang. Glam Talk kembali bersama saya Mal Bastian dan Pak Lucky Chandra. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai NFT, cryptocurrency, dan sebelumnya kita udah membahas panjang lebar tentang mereka yang sukses menjual produk NFT-nya dengan menggunakan cryptocurrency yang ada di situ. Di OpenSea lah fasilitatornya di sini. Namun di situ bukan hanya sebagai kreator saja kawan Merdeka, tapi juga bisa jadi investor. Nah, ini kita fokus di topik ini, di episode ketiga ini tentang bagaimana kita berinvestasi NFT. Potensinya seperti apa? Pak Lucky Chandra mungkin bisa dimulai. Investor yang berinvestasi di NFT itu seperti apa konsepnya? Oke, kalau misalkan kita berinvestasi di dunia NFT, sebenarnya tidak ada bedanya kita berinvestasi di produk fisik ya. Jadi kalau misalkan kita menginvestasikan sejumlah uang kita untuk membeli produk investasi, kita harus tahu dulu sebenarnya tujuan investasinya ini apa. Apakah mau buat investasi yang pendek, jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Nah, karena memilih NFT tersebut tidak ada bedanya dengan hal investasi instrumen lainnya. Ada beberapa NFT yang mungkin menurut kita ini cocok untuk jangka panjang. Contohnya untuk collectible item, lukisan, lalu karya-karya seni lainnya. Mungkin secara jangka pendek ini nilainya justru berfluktuatif, tidak terlalu jauh dari harga yang kita beli. Tapi kalau misalkan ada produk-produk yang lain yang bisa kita dapat dalam jangka pendek, misalkan NFT tersebut bisa utilitasnya dalam jangka pendek tertentu gitu ya. Misalkan ada event-event tertentu yang menggunakan NFT tersebut, ya kita bisa investasi untuk jangka pendeknya. Tapi dalam memilih investasi NFT sendiri ya tidak menutup kemungkinan bahwa pemilihan tersebut juga harus kita pertimbangkan beberapa poin-poin yang harus kita penuhi dulu ya. Apa saja itu, Pak? Misalkan yang paling pertama, misalkan dari foundernya atau kreatornya, kita lihat si foundernya ini apakah memang kredibel, apakah memang memiliki track record yang baik, lalu dari utilitasnya, penggunaan NFT-nya bisa digunakan untuk apa aja, lalu dari segi komunitasnya dan macam-macam. Kalau sempat The Hermansyah Family itu Ashanti dan juga Anang itu juga kayak memiliki NFT kan di situ, sampai foto-fotonya dijual banyak sekali, bahkan kayak tokennya juga beda itu. Betul, ya. Jadi kalau misalkan dari dunia blockchain itu cryptocurrency dan NFT itu sebenarnya tidak bisa kita pisahkan ya, karena ketika kita mau membeli suatu NFT, kita memang harus menggunakan cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kita dari case dari Mas Anang tadi yang sudah mengeluarkan NFT-nya, atau mungkin mau mengeluarkan NFT-nya, mungkin dia bisa membeli syarat bahwa ketika seseorang mau membeli NFT-nya Mas Anang, harus menggunakan token yang dikeluarkan oleh Mas Anang sendiri, yaitu kalau nggak salah namanya ASICS token ya, benar ya. Jadi kalau misalkan ada Mas Anang mengeluarkan NFT, orang-orang itu diminta apabila ingin membeli NFT tersebut, ya pakainya pakai ASICS token. Currency-nya pakai ini. Currency-nya pakai ini nih, supaya bisa beli NFT-nya Mas Anang. Khusus, warga eksklusif. negara bisa membuat mata uang digital. Ini sahamnya gede loh ini, Pak. Betul. Pengeluaran dananya itu gimana? Betul. Nah, itu sekali lagi adanya regulator, yaitu Bapepti yang menjaga supaya peredaran mata uang ini tidak sampai kehilangan arah. Kan nggak semua orang bisa membuat mata uang sendiri secara digital kan? Betul, karena itu nanti bakal bentrok dengan peraturan dari Bapepti, OJK dan sebagainya ya. Jadi memang adanya regulator di sini memang sangat membantu buat kita para investor, para pemain lah dalam tanda petik di dunia blockchain, crypto, NFT untuk bisa saling jaga diri dan juga untuk memantau nih pergerakannya supaya jangan sampai melenceng, tiba-tiba dipakai untuk penipuan atau untuk scam atau dan lainnya gitu ya. Kalau mengambil token ASICS tadi dari Anang Hermansyah itu artinya ada gabungan investor-investor lainnya kan di belakangnya dia agar sepakat bahwa menggunakan currency-nya dia sebagai mata uang digital. Jadi kalau misalkan dari dunia cryptocurrency sendiri, biasanya orang yang mengeluarkan project cryptocurrency biasanya menjual lebih dulu cryptocurrency tersebut ke private. Jadi ada beberapa investor yang istilahnya percaya dengan pakai project tersebut, gitu ya. Mereka membeli dengan harga yang sekian rupiah gitu atau sekian dolar. Lalu setelah itu biasanya dilempar ke publik ketika orang bisa membeli secara bebas. Nah, setelah dilempar dari publik biasanya itu sentimen market yang berperan. Apakah pasar menilai tersebut token tersebut
kripto tersebut memiliki nilai yang tinggi atau tidak, nanti dari harga pasar tersebut bakal kelihatan. Jadi memungkinkan sekali kalau satu kripto itu tidak laku, betul, itu bisa jadi bisa jadi, bahkan jadi tidak bernilai harganya, jadi nol, itu bisa banget. Tapi masih bisa digunakan tidak? Suatu hari ketika orang si kreator atau bahkan ada orang suatu komunitas percaya bahwa cryptocurrency itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran salah satunya, ya itu nilainya akan berkorelasi positif kayak gitu. Itu penentunya semua adalah investor di NFT itu atau ya ada banyak hal yang menentukan. Jaringan lain begitu. Ada banyak hal yang menentukan ya. Salah satunya memang ya pemilik si cryptocurrency tersebut, lalu juga sentimen market yang saya sebutkan tadi, apakah komunitasnya memang percaya dengan kripto tersebut lalu mau menggunakannya sebagai alat pembayaran, alat pertukaran value, alat pertukaran nilai dan sebagainya. Ini bisa dikatakan entah itu cryptocurrency atau penentu value nilai dari NFT itu adalah kesepakatan bersama para user. Ya, bisa kreator dan investor gitu ya, Pak. Nah, itu adalah salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang kita bisa pertimbangkan. Salah satunya misalkan dengan fundamentalnya si proyek tersebut, apakah cryptocurrency tersebut akan bisa digunakan lebih luas. Mungkin dari tokennya Mas Anang kita sebagai contoh ya, dari ASIC ini, mungkin saat ini hanya bisa digunakan untuk membelinya NFT-nya Mas Anang. Produknya dia aja. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat token ASIC itu kita bisa pakai buat belanja kopi di kafe. Atau belanja makanan di restoran, ada yang menerima untuk token ASIC tersebut. Bisa, kayak gitu. Bisa meet and greet dengan keluarga Dermansyah. Misalkan gitu. Dengan menukarkan sejumlah ASIC token, itu juga bisa. Berarti perusahaan yang bercokol nyata di dunia kita ini bisa membuat tokennya masing-masing. Bisa membuat cryptocurrency-nya masing-masing. Di Indonesia ada banyak. Ada banyak, tetapi yang terregulasi di Bapepti dan OJK itu ada. Jadi definisi terregulasi itu kayak gimana? Para pemirsa sekalian dari OJK dan Bapepti sudah merekomendasikan jenis-jenis cryptocurrency yang legal diperdagangkan di Indonesia. Jadi teman-teman para pemirsa sekalian bisa mungkin search di Google atau di YouTube itu OJK sudah merilis pemberitaan resmi tentang cryptocurrency. Gitu. Segitunya luas sekali ternyata cakupannya. Benar. Ya. Apakah ini dalam perkembangannya OJK juga akan terus memantau itu atau bisa kebobolan nggak ya? Karena ini kan dunia digital gitu, Pak. Betul. Bisa, ya pasti. Jadi karena dunia cryptocurrency ini sangat rawan dengan adanya tindak penipuan ya, scam. Jadi kalau misalkan teman-teman para pemirsa ingin melakukan investasi cryptocurrency maupun NFT ya benar-benar harus melakukan riset mendalam terlebih dahulu. Jangan asal beli kripto, jangan asal beli ketika harganya naik nih, apaan nih lagi naik, ikutan beli padahal nggak ngerti nih barangnya, jangan-jangan ketika sudah dibeli tiba-tiba anjlok turun. Nah, hal-hal seperti yang harus kita hindari ya dengan adanya pengetahuan yang cukup, ilmu yang baik. Jadi hal-hal yang resiko-resiko berbahaya seperti itu bisa kita hindari. Banyak sekali yang tiba-tiba stres dadakan gara-gara kriptonya hilang gitu kan, Pak? Betul. Bukan cuma hilang ya, tapi nilainya jadi nggak berharga. Betul ketika dia membeli misalkan dengan harga 1 juta rupiah, nggak sampai 24 jam atau mungkin cuma setengah hari, belinya pagi 1 juta, malamnya tiba-tiba sisa 100.000 itu banyak banget terjadi di dunia kripto dan NFT. Bagaimana cara kita menangkal agar tidak ke arah sana gitu? Ya, jadi kalau misalkan memilih project kripto maupun NFT ya sekali lagi yang saya ceritakan, kita harus lihat benar-benar fundamentalnya. Jadi ya beberapa checklist tadi ya. Checklist itu bisa didapatkan dari mana sih, Pak? Apakah kita harus ikut satu kumpulan atau organisasi tertentu gitu kan? Enggak. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau mencari itu ada di Google, ada di YouTube, sebenarnya ada beberapa materi yang bisa kita baca di sana ya. Tapi kalau misalkan secara gamblang, secara mudah, ya yang paling dominan menurut saya pribadi adalah foundernya, creatornya. Yang kedua adalah utilitasnya, penggunaannya ini buat apa aja sih, sama komunitas. 3 hal ini yang menurut saya pribadi yang saya selalu pertimbangkan sebelum saya masuk ke suatu project NFT maupun project crypto. Berarti kita tidak bisa single factor ya? Betul. Harus join di community untuk saling menguatkan dan tahu aksesnya ini kayak gimana nih untuk prospek dari NFT atau dari cryptocurrency kita. Karena project NFT maupun project cryptocurrency setiap hari itu launching ratusan hingga ribuan project setiap harinya. Jadi kalau misalkan kita itu memang sudah dijadwal atau memang begitu. Keluarnya kayak perkembangannya gitu seperti itu. Tapi yang project yang gagal, project yang sukses mungkin hanya dari 2% dari sekian
project yang sudah keluar. Jadi ya benar-benar teman-teman harus lebih teliti, lebih cerdas memilah ya. Karena jangan sampai dana teman-teman yang berharap ini akan nambah, malah berkurang. Itu kan sangat disayangkan ya. Apakah ada jaminan yang menguatkan? Katakanlah kalau misalkan gagal, gak jatuh-jatuh banget gitu loh Pak. Nah itu nanti kembali lagi ke manajemennya kita ya, money management, risk management. Jadi memang memilih beberapa project NFT dan kripto itu harus sesuai dengan money managementnya kita. Jadi kalau misalkan kita punya budget sekian juta, misalkan 50 juta or 20 juta, ya porsinya jangan 20 juta ini semuanya masukin ke istilahnya dalam dunia saham, misalkan saham gorengan nih yang naiknya cepet tapi turunnya juga cepet. Tapi kan bahaya banget ya. Itu mungkin 1-2 kali teman-teman bisa sukses nih, tiba-tiba 20 juta bisa berlipat jadi 40 juta. Tapi sekali gagal langsung hilang semuanya. Mirip main saham, teman-teman. Benar. Hati-hati banget. Oke. Kalau misalkan kita disuruh untuk hati-hati, apakah dengan tadi banyak resiko yang akan kita hadapi juga, tapi keuntungannya juga cukup melimpah? Ya, nah di balik high risk tentu ada high gain-nya dong. High return benar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman para pemirsa merasa bahwa kok ini risikonya besar ya, benar risikonya memang besar sekali. Bahkan uang para pemirsa yang diinvestasikan sejumlah dana itu bahkan bisa jadi nol sampai nggak berharga. Tapi dengan pemilihan ilmu, dengan pemilihan pengetahuan yang tepat, pemilihan project yang tepat, dana investasi para pemirsa sekalian justru bisa jauh lebih tinggi pelipat gandaannya, apalagi di dunia NFT. Karena di dunia NFT itu kenaikan percentage gain-nya, profit-nya itu rata-rata yang saya temui ini itu bisa meningkat bukan belasan atau puluhan persen, tapi ratusan persen. Wow. Jadi kalau misalkan dalam bentuk cryptocurrency ya kita ngomong, misalkan para pemirsa membeli dengan harga 1 Ethereum, itu hanya dalam hitungan hari bahkan itu bisa berlipat menjadi 4 Ethereum, 5 Ethereum kayak gitu. Jadi secepat itu pelipat gandaannya. Tapi resikonya juga membeli project NFT yang salah, ya 1 Ethereum dana para pemirsa yang input dimasukkan ke dalam NFT tersebut ya bisa nggak berharga sama sekali. Jadi hilang gitu aja tiba-tiba. Kalau misalnya saya sebagai masyarakat awam contohnya, saya titip ke Pak Chandra. Nah, memungkinkan tidak seperti itu akun-akun NFT transaksi, entah itu sebagai kreator maupun investor? Itu sebenarnya memungkinkan, tapi kalau buat saya pribadi untuk menitipkan dana seperti itu ya karena kita berada di negara Indonesia, kita harus ikut dengan regulasinya Indonesia. Regulasi pemerintah Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang ingin mau nitip dana gitu, kalau saran saya cari yang benar-benar sudah terregulasi oleh OJK. Karena penitip perseorangan nggak bisa. Perseorangan nanti jatuhnya malah pengumpulan dana dan akhirnya bisa kena lah. Nah, saya malah dijebak jatuhnya nanti. Bener. Bahayanya di situ, Pak. Betul. Tapi kalau misalkan orang melihat potensi seseorang gitu, ternyata dia pinter banget nih dunia baru ini. Potensi untuk nitip itu kan tinggi, Pak. Tinggi banyak banget. Orang gak mau ngurusin ini, kamu aja lah. Gitu. Benar. Saya punya dana aja. Gitu. Benar. Kalau buat saya pribadi justru itu hal yang sangat disayangkan ya, karena kita sebagai investor malah cuma melihat potensi profitnya aja. Tapi sebenarnya di balik itu sebenarnya pengetahuan tentang NFT dan kripto itu yang mahal. Baik. Karena kalau misalkan para pemirsa hanya sekedar menitipkan dananya saja, mungkin para pemirsa mendapatkan sekian rupiah yang dilipat gandakan. Tapi ilmunya, pengetahuannya itu para pemirsa nggak dapat kan. Jadi padahal justru itu yang mahal. Kalaupun ternyata kita gagal memilih suatu kripto atau suatu project NFT, kita kan bisa mempelajari project tersebut. Misalkan kita membeli project NFT A, kenapa NFT-nya ini gagal? Kita bisa pelajari. Nah itu menurut saya pribadi, hal itu yang jauh lebih berharga dari sekedar kita mendapatkan potensi profit. Kayak gitu. Ada ilmunya, kawan Merdeka ya. Jadi bukan hanya sekedar nitip aja, gitu kan, bahaya itu. Jadi memang benar-benar harus pinter ya masuk ke metaverse ini, Pak. Bukan pinter, yang lebih tepatnya disiplin dan konsisten. Itu yang penting. Bener. Karena kalau cuma sekedar pintar tapi nggak disiplin dan konsisten, ya mungkin 1-2 kali kita bisa sukses. Tapi untuk jangka panjangnya ke tingkat gagalnya itu kan di dunia investasi buat saya pribadi lebih baik konsisten nambah pelan-pelan tapi naik terus. Progresif lah. Ya, jangan tiba-tiba hari ini kaya, besok gembel, naik besok kaya lagi, gembel. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, baiklah. Kita udah di penghujung acara, kawan Merdeka. Last question nih, Pak. Apakah di OpenSea itu kita bisa memiliki lebih dari 1 akun, Pak? Bisa banget. Jadi dompet yang tadi saya ceritakan untuk dibuat MetaMask tadi, itu bisa kita buat sebanyak-banyaknya yang kita mau.
Jadi misalkan kita sudah buat banyak ya kita tinggal login aja lalu kita bisa punya banyak akun di OpenSea. Not a problem. Baik. Ilmu ini penting sekali ya. Ini nggak ada di meja atau di bangku kuliah teman-teman. Betul. Kalau mau belajar langsung aja menuju akunnya Pak Lucky Chandra di mana Pak? @Luckchan, LUCKCHAN. Luckchan. Update tiap hari kan Pak? Update tiap hari, saya aktif di Instagram soalnya. Tapi nggak titip dana loh ya? Iya, nggak terima. Baiklah, Pak Lucky Chandra terima kasih banyak. Terima kasih banyak. 3 episode kita emang luar biasa hari ini. Baik. Nanti kita undang lagi boleh lah Pak ya? Siap, dengan senang hati. Saya Amal Basdian, tutup acara. Sampai jumpa tetap di Glam Talk Merdeka FM. Bye-bye. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.